Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, seluruh jemaat GPD Sola Gracia Jatiwangi. Dalam ibadah minggu kita pada pagi hari ini, kita bersama-sama akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan naikkan satu pujian kepada Tuhan. Mari sama-sama jemaat Tuhan, kau tutup mata jasmanimu, kau datang kepada Tuhan dengan hati yang rindu, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang mau menyenangkan hati Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Dari awal kita nyanyikan pujian. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni, ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Haleluya, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Betapa bahagia Engkau bagi kami. Betapa besar kasih-Mu bagi kami. Kau mengampuni kami, Kau menguduskan kami melalui pengorbananmu di atas kayu salib. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sangat bersyukur pagi hari ini Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena kasih Tuhan yang besar. Terima kasih buat waktu dan kesempatan. Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan beri, sehingga kami boleh kembali lagi beribadah. Kami boleh kembali lagi mau diberkati lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Layakkan setiap kami Tuhan. Ampuni dosa kami, kuduskan kami, agar kami layak untuk menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan pagi hari ini.
Mari Tuhan urapi kami semua. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami semua Tuhan. Urapi seluruh jemaat GPD Sola Gracia Jatiwangi. Urapi umat-umat Tuhan yang akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya lewat firman Tuhan pada pagi hari ini, kami akan kembali dikuatkan, kami akan kembali dipulihkan, bahkan kami akan kembali diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini, dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini kembali lagi kita boleh mengadakan ibadah online. Saya percaya bahwa ibadah online tidak pernah membatasi kita untuk kita menikmati hadirat Tuhan. Amin. Saya percaya justru semakin hari dengan situasi yang ada kita belajar, apapun konsep pelayanan, cara kita beribadah dalam bentuk online maupun di gereja, ternyata yang Tuhan mau hati kita. Amin. Hati kita terbuka untuk Tuhan, hati kita memiliki kerinduan di dalam Tuhan, di dalam persekutuan dengan Tuhan, maka di situ Tuhan hadir dan bekerja dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Dan sebelum saya akan memberitakan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, saya ingin menyampaikan pengumuman kepada seluruh jemaat GPD Sola Gracia Jatiwangi bahwa pada minggu yang akan datang, pada tanggal 6 Agustus 2020 kita akan kembali beribadah di gereja, dan kita akan mengadakan ibadah tetap dalam prosedur COVID-19, di mana semuanya harus menggunakan masker seperti apa yang sudah saya umumkan di WhatsApp pada kemarin malam. Dan saat ini saya percaya bahwa kita akan terus kerjasama, karena kami juga meminta untuk supaya nantinya sepanjang minggu ini boleh mendaftarkan diri, karena ibadah akan diadakan 2 kali, jam 7 dan jam 9:30 pagi. Dan saya percaya bahwa kerinduan kita di dalam Tuhan semakin hari semakin kita tunjukkan bahwa benar, saya begitu haus dan lapar akan Tuhan. Amin. Dan puji Tuhan, saat ini saya ingin membawa kita kepada kebenaran firman Tuhan. Langsung saja kita sama-sama buka di dalam Matius 6. Matius 6 ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Mari jemaat-jemaat Tuhan, kita perhatikan kebenaran firman Tuhan. Matius 6 ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Karena tidak ada LCD, karena ruangan kita saat ini berbeda, tidak mengarah ke LCD tetapi ada pada posisi yang berbeda. Itu sebabnya saya juga meminta supaya jemaat Tuhan semuanya kerjasama, bisa menggunakan, bisa mengambil Alkitab, atau mungkin ada handphone atau apa yang ada Alkitabnya. Mari kita baca bersama-sama Matius 6 ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. 2, 3. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini ayat-ayat yang mungkin begitu sangat tegas dalam kehidupan kekristenan. Dan saya membawa kita pada pagi hari ini, judul firman Tuhan, maukah kita mengampuni? Maukah saudara mengampuni hari ini? Haleluya. Mungkin ada yang bilang, wah Pak Gembala, temanya begitu sangat keras, berat, begitu sangat berat pada pagi hari ini. Kenapa temanya nggak bicara tentang berkat? Kenapa temanya nggak bicara tentang kekuatan?
kenapa temanya nggak bicara tentang mengucap syukur? Saya mau katakan pagi hari ini bahwa nanti tetap kita akan pada posisi di mana akan bicara, firman Tuhan akan berbicara tentang hal-hal yang mungkin kita mau, seperti berkat, seperti sukacita, seperti bersyukur. Tetapi saya percaya bahwa pagi hari ini tema yang Tuhan mau. Ini tema yang Tuhan mau bicara pagi hari ini. Saya juga nggak terpikirkan untuk saya menyampaikan tema ini, karena waktu saya sedang mengatur rak buku di mana ada buku-buku pelajaran, ada buku-buku yang saya baca, tiba-tiba saya dapat saya melihat kertas yang tulisannya tentang mengampuni. Dan waktu saya baca hal itu, saya langsung terasa bahwa ini yang Tuhan pasti mau bicara pagi hari ini. Dan saya percaya bahwa mau itu berat bagi kita, tetapi ini pengajaran firman Tuhan. Amin. Mengampuni adalah pelajaran firman Tuhan. Mengampuni adalah hal yang Tuhan inginkan. Dan mengampuni adalah satu pengajaran firman Tuhan, dan sangat erat kaitannya dengan kita dengan hukum yang utama. Hukum yang utama firman Tuhan katakan mengasihi Tuhan, dan selanjutnya mengasihi sesama. Dan ini yang Tuhan mau di hari-hari ini. Ternyata yang kita akan belajar di sini tentang maukah kita mengampuni. Dan pagi hari ini firman Tuhan mau katakan bahwa mengampuni bukan bicara tentang slogan. Bukan cuma bicara tentang slogan, satu pernyataan. Tetapi mengampuni bicara satu penerapan yang harus kita lakukan di dalam kita mengikut Tuhan. Sebagai pengikut Tuhan, maka kita harus belajar mengampuni. Ini yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Jangan bilang kita pengikut Tuhan, jangan bilang saya sudah bertahun-tahun ikut Tuhan, saya jadi orang Kristen sebelum Bapak Gembala lahir. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita bahwa semuanya akan sia-sia ketika kita menganggap kita anak Tuhan, orang Kristen, tetapi kita nggak mau mengampuni. Tuhan ajarkan di sini dalam kehidupan kita bahwa kita harus mengampuni. Dan satu hal yang saya dapat, saya percaya kalau Tuhan mau bicara, Tuhan bukakan rahasia firman Tuhan. Amin. Tuhan bawa saya merenungkan bahwa nilai dari salib itu bukan cuma pengorbanan. Kalau kita terkadang merenungkan salib bicara tentang pengorbanan. Pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi nilai dari salib juga bicara tentang mengampuni. Pengampunan. Di mana Tuhan mengampuni kita dari setiap dosa yang pada akhirnya sebenarnya berujung kepada maut. Dan pada pagi hari ini kita harus belajar melihat bahwa nilai dari salib Tuhan adalah mengampuni. Dan ini yang perlu kita sadari sebagai anak-anak Tuhan. Ternyata dalam kehidupan kita bahwa kita diajarkan bukan cuma perkataan, pernyataan, tetapi penerapan yang Tuhan Yesus lakukan sendiri. Tuhan bukan cuma ngomong, tetapi Tuhan lakukan. Dan ini teladan yang luar biasa. Dan ketika kita merenungkan, saya dapat sesuatu ketika merenungkan tentang Tuhan itu sendiri dalam hal mengampuni. Kalau kita merenungkan bicara tentang Tuhan, maka kita akan belajar, kita akan dapati bahwa Tuhan adalah pribadi yang luar biasa. Benar apa tidak? Tidak terbantahkan bahwa Tuhan kita maha kuasa. Amin. Maha adil. Dia sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin dikerjakan oleh manusia menjadi mungkin bagi Tuhan. Dia sanggup mengerjakan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Pribadi Tuhan adalah pribadi yang luar biasa. Tidak bisa disamakan dengan manusia. Dalam hal kuasa, dalam hal segala sesuatu yang dahsyat.
Tetapi kalau kita renungkan dari bicara tentang hal yang gak mengenakan, Tuhan juga mengalami lebih dari apa yang, saya mengatakan lebih dari apa yang manusia alami. Dan lebih dari apa yang manusia rasakan. Lebih dari apa yang sementara kita rasakan alami. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena pribadi Tuhan, pernahkah kita sadari bahwa adalah pribadi yang sering tersakiti? Pernahkah kita merenungkan pribadi Tuhan adalah pribadi yang sering dikecewakan? Pernahkah kita merenungkan bahwa pribadi Tuhan adalah pribadi yang sering dikhianati? Pernahkah kita merenungkan bahwa pribadi Tuhan adalah pribadi yang sering diduakan? Pribadi Tuhan adalah pribadi yang sering ditolak. Dan itu dilakukan oleh manusia sendiri. Mungkin tanpa kita sadar atau kita sadari, kita menjadi bagian dari orang-orang yang menyakiti Tuhan, menduakan Tuhan, mengecewakan Tuhan dengan sikap hidup kita. Padahal kasih Tuhan begitu sempurna dalam kehidupan kita. Tetapi apa yang Tuhan tunjukkan? Mengampuni. Maukah kita mengampuni? Haleluya. Ada satu ilustrasi yang saya baca. Saya dapat di mana di dalam dunia pendidikan, mungkin saudara dan saya waktu sekolah pernah belajar tentang atau pernah membaca buku tentang Socrates. Socrates ini adalah orang yang begitu sangat terkenal sampai hari ini. Karena dia adalah salah satu dari 3 filsafat, ahli filsafat dari Yunani. Dan saya sempat share di internet tentang hal-hal apa yang karena si filsafat pemikiran, apa saja yang menjadi pemikiran dari Socrates ini yang akhirnya sampai diingat sampai hari ini. Dan saya dapat, sebenarnya ada banyak, tapi saya baca bahwa dia pernah berkata, pikiran adalah segalanya. Kamu akan menjadi apa yang kamu pikirkan. Katanya pikiran kita adalah segalanya. Apa yang kita pikirkan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan ini banyak dipegang oleh banyak orang. Ini pemahaman yang banyak menjadi patokan dari begitu banyak orang. Dan hal yang kedua yang saya baca bahwa dia pernah berkata dalam pemikirannya, dia pernah mengungkapkan bahwa kehidupan yang tidak teruji adalah kehidupan yang tidak bernilai. Artinya bahwa kehidupan yang bernilai itu adalah kehidupan yang teruji. Kehidupan yang bernilai itu hasil dari satu proses ujian. Dan saya bukan ini sedikit pengetahuan, tetapi saya ingin membawa kita kepada satu peristiwa yang pernah dia alami, peristiwa unik, di mana satu kali dia diperhadapkan dengan sesuatu yang gak mengenakan. Tiba-tiba ada seseorang yang menghampiri dia dan menampar pipinya. Dan apa yang terjadi? Ternyata di bekas tamparan dari orang yang menampar dia tuliskan bahwa, saya sempat tulis di sini bahwa seorang telah menamparku dan inilah balasan dariku. Dia tulis kata-kata itu di pipinya. Dan sebenarnya apa yang dia lakukan ini unik, tetapi memiliki makna yang luar biasa. Makna yang ingin disampaikan oleh Socrates bahwa itu menunjukkan bahwa ia tidak pernah membalas orang yang menamparnya. Dia tidak pernah membalas orang yang menamparnya. Dan saya ingin membawa kita melihat dalam kehidupan kita, dalam perjalanan hidup kita, saudara dan saya, mau dia masih muda, sudah berumur, sudah lanjut usia, terkadang
Ada begitu banyak hal kejadian dalam hidup kita yang mungkin kita tidak bisa hindari. Benar apa tidak? Coba kita renungkan. Terkadang ada masalah yang sudah kita jaga baik-baik, segala situasi ternyata justru terjadi juga. Itu misalnya ada orang yang nyetir mobil, sudah dengan baik mengendarai mobil, sudah memperhatikan dengan baik. Tiba-tiba ada mobil yang menabrak dari belakang. Ini hal-hal yang nggak bisa dihindari. Ada banyak hal yang terkadang kita tidak bisa hindari. Termasuk juga bicara tentang masalah. Termasuk juga bicara tentang sesuatu yang nggak mengenakan. Terkadang hal-hal yang tidak bisa kita hindari itu pada akhirnya membawa kita menjadi orang-orang yang tersakiti, menjadi orang-orang yang dikecewakan, menjadi orang-orang yang mungkin tidak dianggap. Saudara pernah mengalaminya? Mungkin dalam perjalanan hidup kita hampir semua kita pernah mengalami. Mungkin ada yang berkata, saya nggak salah tapi disalahin. Saya dihina, tidak dianggap benar-benar sama orang itu. Saya begitu sangat disakiti oleh orang itu. Mungkin terkadang ada hal-hal yang tidak kita bisa hindari, dan ternyata hal yang gak enak, yang mungkin sangat-sangat tidak enak justru menjadi bagian dalam hidup kita. Dan kalau saya suruh merenungkan kita pagi hari ini, ada terlalu banyak, mungkin saudara berkata, ada begitu banyak proses, ada begitu banyak hal, apalagi mungkin di hari-hari ini. Bahkan jangankan hari-hari ini, mungkin sudah bertahun-tahun. Ada orang, ada hal-hal yang mungkin menyakiti. Ada hal-hal yang mungkin merugikan kita. Tetapi firman Tuhan mau katakan pada saat ini, kalau Tuhan menjadi pribadi yang tersakiti, sering tersakiti, dikecewakan, tidak dianggap, ketika kita ikut Tuhan, Tuhan gak pernah berjanji kita gak akan mengalami hal itu. Justru terkadang Tuhan izinkan proses ini. Seperti apa yang tadi Sokrates bilang, bahwa terkadang kita perlu mengalami ujian iman, termasuk disakiti, tidak dianggap, tetapi pada akhirnya kita bernilai. Amin. Tetapi yang bernilai itu adalah orang yang melewati proses. Orang yang bernilai, yang melewati proses, salah satunya adalah ketika dia disakiti, tidak dianggap. Firman Tuhan katakan, dia mau belajar mengampuni. Dia tidak mau simpan akar pahit. Dia tidak mau simpan kebencian. Karena dia tahu firman Tuhan berkata bahwa ketika kita tidak mengampuni orang lain, Tuhan juga nggak mengampuni kita. Seperti pembacaan firman Tuhan. Dan firman Tuhan katakan ketika kita mengampuni, maka Tuhan juga akan mengampuni kita. Jadi ketika kita tidak mengampuni, itu penghalang kita untuk masuk surga. Tetapi ketika kita mengampuni, itu rute yang harus kita ambil. Dan saya mau katakan bahwa ketika kita ikut Tuhan, kita nggak punya pilihan lain. Tidak ada opsi lain ketika kita disakiti, ketika kita tidak dianggap, ketika kita dihina, ketika kita mendapatkan sesuatu yang mungkin dikecewakan orang lain, lalu ada opsi lain. Enggak. Tuhan memberi cuma satu opsi bagi anak Tuhan, mengampuni. Amin. Apakah saudara mau mengampuni? Saya mau membawa kita kepada satu pengertian bahwa firman Tuhan mau bawa kita kepada satu pengertian. Ketika kita tidak mengampuni, tanpa kita sadari, kita sedang memenjarakan hidup kita. Sekali lagi saya mau katakan, ketika saudara dan saya tidak mengampuni, tanpa kita sadari, kita sedang memenjarakan hidup kita dari kebencian dan akar pahit.
Dan yang rugi siapa? Bukan orang yang menyakiti kita. Bukan orang yang menghina, mengecewakan kita. Tetapi kita sendiri. Karena kita sendiri yang memenjarakan hidup kita. Saudara pernah pergi ke penjara dan melihat orang yang di penjara. Ada satu penjara yang mungkin sangat terkenal di dunia. Saya lupa namanya penjara itu. Tetapi begitu sangat ketat. Bahkan saya pernah membaca ada penjara-penjara di mana dalam penjara itu tahanan disiksa, pada akhirnya bahkan sampai meninggal. Ketika kita tidak mengampuni, kita sedang membuat diri kita pada posisi itu. Itu sebabnya muncul pertanyaan, tema judul firman Tuhan saat ini. Maukah saudara mengampuni? Ataukah mengampuni itu sesuatu hal yang mustahil bagi engkau, bagi saya dan saudara hari ini? Tetapi firman Tuhan mau katakan bahwa mari kita mau jadi orang-orang yang luar biasa. Dan saya percaya jemaat Tuhan GPD Sola Gracia Jatiwangi adalah jemaat Tuhan yang luar biasa. Dan jemaat Tuhan yang diperhatikan Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Sehingga Tuhan bicara pagi hari ini tentang mengampuni. Dan orang yang luar biasa adalah di hadapan Tuhan adalah orang yang mengampuni. Amin. Itu sebabnya pada pagi hari ini saya percaya Tuhan mau kita untuk mengalahkan, menerobos kemustahilan dalam hal mengampuni. Mungkin sudah bertahun-tahun, mungkin ataupun yang baru terjadi, dan mungkin kita berkata, saya tidak akan bisa mengampuni, saya tidak akan mau mengampuni. Tetapi saya percaya firman Tuhan ini datang. Saya nggak pernah menyiapkan, ini mendadak Tuhan taruh bagi saya. Mungkin sudah sering kali kita mendengar, bahkan mungkin sudah berapa kali saya bicara tentang mengampuni. Mungkin saudara pernah banyak membaca tentang artikel mengampuni. Tetapi kalau hari ini Tuhan masih mau memberitakan firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan tentang mengampuni, Tuhan mengasihimu. Tuhan tidak mau engkau memenjarakan hidupmu. Tuhan tidak mau engkau binasa. Tetapi Tuhan mau engkau hidup kekal bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan mau katakan bagi kita, Tuhan ajarkan apa yang kita baca, bicara tentang hal doa. Hal Tuhan ajarkan tentang doa. Firman Tuhan katakan di sini doa Bapa kami. Karena itu berdoalah demikian, ayat yang ke-9. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini ajaran Tuhan Yesus kepada kita. Di sini dikatakan bahwa ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya pengampunan Tuhan akan datang dalam kehidupan kita ketika kita belajar mengampuni orang lain. Amin. Mungkin ada yang berkatakan Tuhan sudah mati di kayu salib, jadi cukuplah, berarti Tuhan sudah mengampuni kita dari dosa. Itu baru pintu masuk kita. Itu baru pintu anugerah kita. Perjalanan hidup kita saat ini bicara tentang proses di mana kita sudah memasuki pintu anugerah Tuhan dan sedang berjalan menuju kepada sorga yang kekal. Sekarang ini kita mungkin, saudara dan saya sedang diperhadapkan dengan rute di mana rutenya sudah masuk kepada rute mengampuni. Mungkin kita sudah lulus di dalam rute perjalanan menuju surga dalam ucapan syukur. Di masa pandemi ini mungkin kita bisa berkata, aku bersyukur Tuhan karena Tuhan sudah tolong saya. Aku bersyukur dalam kekuranganku. Aku bersyukur dalam setiap apa yang saya hadapi dalam hal urusan pekerjaan. Mungkin di hari-hari ini pekerjaan saya atau usaha saya
diperhadapkan karena pandemi berbeda dengan sebelum pandemi. Mungkin kita sudah bersyukur dan kita sudah melewati hal itu. Tetapi saat ini Tuhan berbicara, mungkin sementara Tuhan tahu ada rute di mana kita harus lewati tentang hal mengampuni untuk sampai kepada tujuan kita, surga yang kekal. Jangan sampai rute ini kita tidak lewati. Hal mengampuni kita tidak lewati. Bagaimana kita mau masuk surga kalau kita nggak mengampuni? Ini bukan saya yang bilang, tetapi firman Tuhan yang bilang. Saya nggak banyak buka ayat firman Tuhan, karena kalau kita merenungkan, membaca Alkitab, ada begitu banyak kata nasihat firman Tuhan tentang mengampuni. Itu sebabnya malam pada pagi hari ini Tuhan mau kita untuk mengampuni. Amin. Rubah, mungkin bagi kita hal mengampuni mustahil, tetapi ketika dengar firman Tuhan saat ini, mengampuni itu adalah sesuatu mungkin berat, tetapi saya mau belajar hari ini juga, saat ini juga mau belajar mengampuni. Dan saya percaya ada sesuatu yang luar biasa akan terjadi dalam hidup. Engkau akan terlepas dari penjara kebencian, akar pahit. Dan percayalah, engkau akan mendapatkan damai sejahtera yang luar biasa dari Tuhan. Dan saya percaya, seperti lagu yang sudah kita nyanyikan tadi, bahwa tentang mengampuni. Saya percaya bahwa ketika hati kita disakiti, lagu tadi mengajarkan, ajarku untuk mengampuni. Saat ini Tuhan sedang mau ajarkan kita untuk mengampuni. Mungkin begitu berat. Mungkin sampai hari ini saat engkau dengar firman Tuhan ini, engkau masih dalam posisi saling pikiranmu, hatimu mungkin sementara ada dalam kondisi yang mungkin berlawanan antara mengampuni dan tidak mengampuni. Tetapi belajar, ikuti kehendak Tuhan, jangan ikuti kehendakmu. Karena ketika kita ikuti kehendak Tuhan, firman Tuhan, engkau tidak akan binasa, engkau tidak pernah akan salah. Itu sebabnya saya percaya firman Tuhan pada pagi hari ini luar biasa. Tuhan mau sudah bicara bagi kita. Saya percaya pagi hari ini ketika Tuhan bicara, karena Tuhan mengasihi kita. Mari sampai di sini kebenaran firman Tuhan. Kalau orang lain bisa mengampuni, engkau juga, saudara dan saya, bisa mengampuni. Terlebih kalau Tuhan Yesus yang sering tersakiti, yang sudah mati buat saya dan saudara, tapi seringkali kita mengabaikan Tuhan, tak menyediakan pengampunan bagi kita. Saya percaya anak-anak Tuhan harus melakukan hal ini. Ampuni. Saat ini saya rindu saudara bisa mengangkat tanganmu. Pikirkan orang yang mungkin menyakitimu. Tetapi lihat, belajar melihat bahwa di balik orang yang mengampunimu, ada Tuhan Yesus yang tersenyum ketika engkau belajar mengampuninya. Ada Tuhan Yesus yang senang ketika engkau mengampuninya. Haleluya Yesus Tuhan. Ajar kami Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan. Kau mengajar kami untuk mengampuni saat ini. Saat ini Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang benar-benar mengasihi kami, karena Engkau sangat-sangat ingin kami untuk terlepas dari penjara akar pahit kebencian kami, untuk kami mendapatkan damai sejahtera yang sempurna daripada Tuhan. Mungkin sampai saat ini ada begitu banyak dalam kehidupan kami terasa ada sesuatu yang mengganjal. Dan mungkin saat ini, ketika saat ini Tuhan berbicara, bukan mungkin lagi, tetapi Tuhan mau engkau mengampuni.
Sehingga sesuatu yang mengganjal dalam hidupmu boleh terlepas. Dan engkau mendapatkan kelegaan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik buat firman-Mu. Dan saat ini kami bersyukur buat firman-Mu. Dan sekaligus kami akan Tuhan menutup rangkaian ibadah pada saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati pelayanan di tempat ini. Kami percaya firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, tetapi kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Mengampuni bukan cuma slogan dalam hidup kekristenan kami, tetapi kami mau belajar dengan tulus mengampuni, dengan menerapkannya itu dalam hidup kami. Mengampuni adalah bentuk tindakan kami di hari-hari ini. Kami percaya itu yang Tuhan taruh dalam hidup kami. Roh Kudus, kuatkan kami yang saat ini mungkin sangat berat untuk mengampuni. Sebab kami percaya Roh Kudus yang akan memberi kelegaan, menguatkan kami, memampukan kami untuk melangkah ke tahap di mana kami mengampuni. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang baik bagi kami. Berkati setiap umat-umat Tuhan. Jauhkan kami dari virus corona. Jauhkan kami dari hal-hal yang jahat. Sepanjang minggu yang berjalan ini, umat-umat Tuhan diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun jemaat berada sepanjang minggu ini, Engkau yang menyertai. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang tertutup jalan, Tuhan bukakan jalan dalam nama Tuhan Yesus. Yang hilang pengharapan, Tuhan beri pengharapan yang baru. Yang selama ini sulit untuk mengampuni, Roh Kudus yang memampukan untuk mengampuni. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik bagi kami. Berkati Jatiwangi, berkati Kabupaten Majalengka, berkati bangsa kami, sehingga bebas dari virus corona. Berkati Presiden, Wakil Presiden, para menteri yang ada, bahkan Tuhan, anggota DPR, MPR, bahkan pihak kepolisian, TNI, sampai kepada RT RW. Tuhan beri hikmat bagi mereka untuk mengambil keputusan untuk mensejahterakan rakyat. Berkati keberadaan tim medis, dokter, perawat, bahkan orang-orang yang ada di garda terdepan untuk menangani COVID-19. Jadikan mereka saluran mujizat-Mu. Jauhkan mereka dari, oh Tuhan, terpapar virus corona. Di hari-hari ini kami percaya bangsa kami dipulihkan dari virus corona. Perekonomian bangsa kami dipulihkan. Justru di hari-hari ini kami akan melihat penuaian terjadi, besar terjadi bagi bangsa kami. Yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus menjadi percaya, mengakui Yesus sebagai juru selamat kami. Terima kasih Tuhan. Berkati keluarga kami yang masih jauh di dalam Tuhan. Berkati keluarga kami yang sudah meninggalkan Tuhan. Bawa mereka kembali untuk mengakui Yesus sebagai juru selamat. Bawa mereka untuk saat ini menjadikan Yesus sebagai juru selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik bagi kami. Tanamkan firman-Mu dalam hidup kami. Kami percaya bahwa selama bulan Agustus kami sudah ditolong oleh Tuhan. Dan kami sebentar lagi masuk kepada bulan September. Kami percaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan terus akan menjadi bagian kami. Berkat Tuhan menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang baik bagi kami. Mari jemaat Tuhan, Kau bisa menadahkan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Berkat penuh berkat, limpahan berkat, curahan berkat. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau secara jasmani dan rohani. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera pada saat ini sampai Tuhan datang kembali. Maranatha, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Dan selamat beraktivitas. Bahkan saya percaya kita akan bertemu pada minggu yang akan datang di gereja, dalam semuanya dalam keadaan tubuh yang sehat, diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.